Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nur Aziza dengan NPM 1811060348 dari kelas Biologi C akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Strategi merupakan segenap aspek pengembangan pelaksanaan kurikulum, termasuk bagaimana memanfaatkan sepenuhnya sumber belajar yang terdapat di sekitar pendidikan. Menurut Terraggioni, strategi pengembangan kurikulum merupakan pola dan urutan ukuran perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Penelitian berbasis kurikulum dapat diartikan sebagai bagian dari usaha pemecahan masalah yang didasarkan atas seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai. Strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Pembelajaran berbasis penelitian adalah sistem pengajaran yang bersifat autentik, problem solving dengan sudut pandang formulasi permasalahan, penyelesaian masalah, dan mengkomunikasikan manfaat hasil penelitian. Pembelajaran berbasis penelitian. Metode pembelajaran kooperatif, problem solving, authentic learning, kontekstual, dan inquiry discovery approach secara konstruktivisme dengan harapan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi suatu persoalan yang ada. Pembelajaran berbasis penelitian memberikan peluang dan juga kesempatan kepada para mahasiswa untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun. Dalam kegiatan tersebut, berlaku pembelajaran dengan pendekatan learning by doing. Teori-teori pendukung pembelajaran berbasis penelitian. Yang pertama, teori behavior. Teori behavior memandang bahwa pembelajaran itu sebagai perubahan tingkah laku seseorang yang terlihat dan yang merupakan akibat dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada keterlibatan akal pikiran secara aktif dan setiap aktivitas pembelajaran. Teori ini menyebutkan bahwa dalam upaya penguasaan pengetahuan dan keterampilan, makna melalui keterampilan kognitif seperti analisis, sintesis, atau juga dengan evaluasi. Yang ketiga ada konstruktivisme. Konstruktivisme memandang bahwa belajar sebagai proses aktif, di mana pelajar mengkonstruksi pengetahuan. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif, di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai keseimbangan, sehingga terbentuk skema yang baru, bukan berasal dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran berbasis penelitian didasari filosofi konstruktivisme yang mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama ada pembelajaran yang membangun pemahaman mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran dengan mengembangkan prior knowledge. Yang ketiga, pembelajaran yang merupakan proses interaksi sosial. Dan yang keempat, pembelajaran bermakna yang dicapai melalui pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis penelitian membuka peluang bagi pengembangan metode pembelajaran. Antara lain, yang pertama, pembahasan pembelajaran atau pengayaan kurikulum dengan mengintegrasikan hasil penelitian. Yang kedua, partisipasi aktif atau keikutsertaan mahasiswa di dalam pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, pembelajaran dengan menggunakan instrumen penelitian. Keempat, pengembangan konteks penelitian secara inklusif atau mahasiswa mempelajari prosedur tata cara dan hasil penelitian untuk memahami bagaimana seluk-beluk sintesis penelitian. Kemudian ada beberapa strategi dalam memadukan pembelajaran dan riset yang secara empirik dikembangkan di Griffith University, yaitu pertama, memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen. Kedua, menggunakan temuan-temuan penelitian terbaru.
Ketiga, memperkaya kegiatan perkuliahan dengan isu-isu penelitian kontemporer. Keempat, mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses perkuliahan. Kelima, memperkaya proses perkuliahan dengan kegiatan penelitian mini. Keenam, memperkaya proses perkuliahan dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian institusi. Ketujuh, memperkaya proses perkuliahan dengan mendorong mahasiswa agar merasa menjadi bagian dari budaya penelitian di fakultas atau program studinya. Kemudian yang terakhir, ada memperkaya proses perkuliahan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki peneliti. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.